Hujan rintik menyelimuti jalanan kota yang kotor. Dua bocah yatim, Fikri dan Dinda, berlari menahan lumpur, membawa keranjang penuh sampah. Tubuh mereka lelah, perut lapar, dan dunia tampak kejam. Tapi tiba-tiba, dari balik hujan, muncul sosok wanita misterius yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Tanpa mereka tahu, takdir baru telah menunggu. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di pinggiran kota besar yang selalu bising dengan deru kendaraan dan hiruk-pikuk orang yang berlalu lalang, hidup dua bocah yatim piatu, Fikri dan Dinda. Fikri, seorang laki-laki berusia sekitar 10 tahun, kurus, dengan wajah yang selalu terlihat serius dan matanya yang tajam meski lelah, sudah terbiasa menghadapi kerasnya hidup sendirian. Dinda, sepupunya yang seumuran, lebih lembut dan pendiam, namun memiliki ketahanan hati yang luar biasa. Meski tubuhnya kecil dan tangan serta kakinya penuh lecet, ia selalu berusaha tersenyum setiap hari. Keduanya tinggal di gubuk reot yang menempel di sisi sungai kotor, di antara tumpukan sampah dan sisa-sisa bangunan tua. Atapnya bocor saat hujan turun, dindingnya terbuat dari papan lapuk dan seng bekas, dan lantainya sering terendam air ketika sungai meluap. Meski begitu, gubuk itu adalah satu-satunya tempat yang mereka miliki, satu-satunya rumah di dunia yang keras bagi mereka. Setiap hari mereka bangun sebelum matahari muncul, berjalan kaki melewati jalanan becek dan berdebu untuk mencapai tempat pembuangan sampah terbesar di kota itu. Aroma sampah basah, ikan busuk, dan sisa makanan selalu menyelimuti udara pagi mereka. Di sana, mereka mengais-ngais sisa botol, kardus, dan barang bekas yang bisa dijual, untuk menukar sedikit uang agar bisa membeli makanan atau sekadar menutupi kebutuhan sehari-hari. Kehidupan mereka keras, dan seringkali orang dewasa yang bekerja di tempat itu menyingkirkan mereka karena dianggap terlalu kecil dan lemah. Namun, Fikri dan Dinda saling menjaga. Ketika Fikri kelelahan, Dinda mendorongnya agar tetap bangkit, dan saat Dinda hampir tersingkir karena dorongan orang dewasa, Fikri selalu melindunginya. Meski hidup serba kekurangan, mereka tidak pernah benar-benar kehilangan rasa ingin tahu dan tawa kecil yang muncul sesekali di sela-sela kesusahan. Kadang, Dinda akan tertawa kecil saat Fikri mencoba menyeimbangkan keranjang besar yang dipenuhi botol plastik, dan Fikri pun tersenyum meski hatinya berat. Kota besar itu tampak kejam bagi bocah-bocah kecil seperti mereka, tapi bagi Fikri dan Dinda, setiap hari adalah tantangan baru yang harus mereka hadapi bersama. Mereka belajar cepat, tidak hanya tentang bertahan hidup, tapi juga tentang saling peduli dan berbagi. Bahkan ketika perut mereka keroncongan, mereka selalu menyisihkan sedikit makanan untuk satu sama lain, menunjukkan bahwa kasih sayang kecil bisa muncul bahkan di tengah kesusahan yang paling berat. Di antara semua orang yang berlalu lalang, jarang ada yang menoleh. Dunia seakan bergerak terlalu cepat untuk menyadari keberadaan dua bocah kecil itu. Mereka hanyalah bayangan di tengah kota yang sibuk, bayangan yang lapar, kotor, namun penuh keberanian. Dan di balik kesederhanaan dan kesedihan hidup mereka, tersimpan impian yang kecil tapi nyata. Mimpi untuk hidup normal, memiliki rumah yang hangat, dan bisa tertawa tanpa takut perut kosong atau kehujanan. Mimpi itu menjadi bahan bakar bagi hati mereka, mendorong mereka terus berjalan setiap pagi dan pulang setiap malam meski dunia terasa begitu berat. Setiap pagi, ketika kota masih setengah tertidur, Fikri dan Dinda sudah menyiapkan diri untuk menghadapi hari yang panjang. Mereka membawa keranjang kecil yang penuh tempelan kain bekas di pegangan, berjalan kaki melewati ganggang sempit, menembus jalanan berlumpur, dan menyusuri sisi jalan yang penuh tumpukan sampah. Bau busuk dari sisa makanan, plastik yang terbakar, dan air kotor selalu menyambut mereka. Tapi bagi Fikri dan Dinda, itu sudah menjadi bagian dari rutinitas. Mereka tahu, jika tidak bekerja sejak pagi, mereka tidak akan mampu membeli secarik roti untuk dimakan hari itu. Di tempat pembuangan akhir, mereka harus bersaing dengan para pemulung dewasa yang jauh lebih kuat dan lebih cepat. Kadang, seorang pemulung dewasa menghardik mereka agar menjauh. Kadang, mereka harus menahan dorongan orang lain yang ingin mengambil barang yang baru saja mereka temukan. Fikri, meski kecil, selalu berusaha mengatur strategi, menunggu momen yang tepat untuk mengambil botol atau kardus yang terlupakan, dan memastikan Dinda tetap aman dari dorongan orang-orang yang kasar.
Dinda pun belajar cepat. Ia tahu bagaimana menunduk, menghindar, dan mengangkat keranjang tanpa menarik perhatian orang yang sedang marah. Mereka seperti dua bayangan kecil yang bergerak lincah di antara tumpukan sampah, tak pernah berhenti, selalu waspada. Kehidupan mereka keras, tapi ada momen kecil yang membuat hari-hari mereka terasa lebih ringan. Saat menemukan botol kaca yang utuh atau kaleng bekas yang bisa dijual dengan harga lumayan, mereka saling tersenyum. Kadang Dinda menyelipkan botol yang ia temukan ke keranjang Fikri, dan Fikri menepuk punggung Dinda sebagai tanda terima kasih. Sedikit uang hasil penjualan barang-barang itu adalah kebahagiaan sederhana bagi mereka. Dengan uang itu, mereka bisa membeli sepiring nasi hangat, segelas teh manis, atau roti kecil yang mereka bagi menjadi dua. Mereka selalu membagi rezeki sekecil apapun, karena mereka tahu, jika salah satu dari mereka lapar, dunia akan terasa semakin berat. Meskipun bekerja keras, mereka tetap menjaga mimpi kecil di hati mereka. Setiap kali melihat anak-anak lain di sekolah dengan seragam bersih dan tas ransel baru, Fikri dan Dinda merasa iri, tapi itu juga membuat mereka bertekad. Mereka ingin suatu hari hidup mereka berbeda, tidak lagi mengais sampah, tidak lagi takut akan hujan atau lapar, dan bisa memiliki rumah yang hangat. Bahkan ketika tangan mereka lecet, kaki mereka berdarah karena mengangkut keranjang berat, dan tubuh mereka kedinginan saat hujan, mereka tetap berjalan dengan langkah tegap. Hidup di kota besar yang kejam itu mengajarkan mereka satu hal penting. Bertahan hidup bukan hanya soal kuat, tapi soal cerdas, lincah, dan selalu saling menguatkan. Saat Fikri menemukan keranjang penuh botol yang mungkin bisa dijual mahal, ia akan menunjukkannya kepada Dinda dan tersenyum. Dinda pun membalas senyuman itu, walau matanya tetap memendam rasa lelah. Mereka belajar bahwa kebahagiaan bisa datang dari hal-hal kecil, dari solidaritas sederhana, dan dari rasa percaya satu sama lain. Meski dunia seolah menutup mata pada mereka, Fikri dan Dinda terus melangkah, menghadapi setiap hari dengan keberanian yang luar biasa untuk anak seusia mereka. Suatu sore, ketika hujan rintik-rintik mulai turun, kota besar itu tampak lebih muram dari biasanya. Jalanan yang biasanya bising kini dipenuhi genangan air dan percikan hujan yang memantul di trotoar, membuat aroma tanah basah bercampur dengan bau sampah semakin menyengat. Fikri dan Dinda tetap berada di jalanan, membawa keranjang mereka yang berat, menahan selaput plastik di atas kepala agar barang-barang yang baru dikumpulkan tidak basah. Mereka sudah terbiasa dengan hujan, namun kali ini derasnya berbeda. Angin kencang membuat keranjang mereka hampir terbalik dan kaki mereka selip di lumpur. Di saat itulah, sebuah kejadian tak terduga menimpa mereka. Saat Fikri menyeberang di pinggir sungai kecil untuk mengambil botol yang tersangkut di tumpukan sampah, kakinya tergelincir. Ia hampir jatuh ke air yang keruh dan deras. Tubuhnya nyaris terseret arus. Dinda berteriak panik. Tangannya memegang ujung keranjang, tetapi tidak cukup kuat untuk menahan Fikri. Kepanikan menguasai mereka seketika. Fikri merasakan dinginnya air menyentuh kulitnya, dan lumpur menempel di pakaian mereka yang sudah basah. Namun, sebelum semuanya menjadi terlalu berbahaya, muncul seorang wanita yang menyeberang dengan langkah cepat dari sisi jalan yang lain. Ia bergerak secepat kilat, menahan tubuh Fikri dari arus yang kuat. Wanita itu, bernama Adriana, adalah sosok yang berbeda dari orang-orang yang biasa mereka temui. Berpakaian rapi dengan mantel panjang dan sepatu bersih, ia terlihat tenang dan kuat meski hujan mengguyur tubuhnya. Tatapannya fokus pada Fikri. Gerakannya cepat tapi lembut saat menarik bocah itu ke daratan. Tanpa kata, hanya dengan satu gerakan, ia berhasil menyelamatkan Fikri dari bahaya yang hampir menelan nyawanya. Dinda menatap wanita itu dengan mata membulat, terkejut sekaligus kagum. Ia tak pernah melihat orang seperti Adriana sebelumnya. Bersih, wangi, dan tampak seolah dunia lain berada di balik pakaian mewahnya. Fikri sendiri masih terengah-engah. Tubuhnya gemetar karena takut dan kedinginan. Wanita itu menepuk punggungnya, memastikan ia aman, dan perlahan berkata dengan suara hangat. "Sudah tenang, semuanya baik-baik saja." Kata-kata itu terdengar seperti musik bagi Fikri dan Dinda, sesuatu yang asing namun menenangkan hati mereka yang penuh ketakutan. Adriana kemudian mengajak mereka berteduh di mobilnya yang besar dan hangat. Hujan yang mengguyur di luar terasa jauh,
Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Fikri dan Dinda merasakan hangat yang nyata. Hangat dari air panas yang disediakan, hangat dari selimut yang lembut, dan hangat dari perhatian seorang manusia yang sungguh peduli. Mereka duduk di sana, kedinginan dan basah. Tapi hati mereka mulai merasa lega. Wanita itu tidak hanya menyelamatkan nyawa Fikri, tetapi juga menunjukkan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan. Rasa aman, rasa diperhatikan, dan kepedulian tulus yang tidak mereka temukan di dunia mereka selama ini. Saat hujan mulai reda, Fikri dan Dinda menatap wanita itu lagi. Mereka masih diam, tidak tahu harus berkata apa. Dunia yang sebelumnya keras dan kejam kini terasa sedikit lebih terang. Seolah satu cahaya hangat telah masuk ke dalam kehidupan mereka yang kelam. Pertemuan itu, yang awalnya hanya kebetulan di jalanan basah, menandai awal dari sebuah perubahan yang belum mereka mengerti sepenuhnya. Tapi hati mereka tahu, hidup mereka tak akan sama lagi setelah hari itu. Setelah Fikri dan Dinda berada di dalam mobil Adriana, suasana menjadi jauh lebih hangat dibandingkan dinginnya hujan di luar. Mobil mewah itu terasa seperti dunia lain, penuh dengan kursi empuk, aroma wangi yang menenangkan, dan perlengkapan hangat yang membuat bocah-bocah itu terdiam. Fikri masih gemetar, tubuhnya basah dan berlumur lumpur, sementara Dinda menunduk, mencoba menahan air mata yang ingin tumpah. Adriana memerhatikan mereka dengan cermat. Matanya penuh perhatian dan lembut, seolah mampu membaca setiap ketakutan yang tersembunyi di hati mereka. Tanpa menunda, Adriana membawa mereka ke rumahnya. Rumah itu besar, dengan ruang tamu luas dan jendela besar yang menyorot cahaya lembut dari lampu gantung. Di sana, hangatnya perapian menyelimuti ruangan. Adriana meminta pelayan membawa air hangat untuk membersihkan mereka, dan ia sendiri membantu mengeringkan pakaian mereka. Fikri dan Dinda terpaku, tak percaya dengan perhatian yang mereka terima. Selama hidup mereka, jarang sekali ada orang yang bersikap begitu baik tanpa menuntut sesuatu. Perasaan campur aduk memenuhi hati mereka. Kagum, takut, dan juga penasaran dengan wanita ini yang seakan datang dari dunia berbeda. Setelah tubuh mereka bersih dan kering, Adriana memberikan mereka pakaian bersih dan hangat, lebih dari cukup untuk menutupi tubuh mereka yang kurus. Fikri mengenakan kemeja putih dan celana panjang yang agak besar untuknya, sedangkan Dinda mendapatkan gaun sederhana namun rapi, dengan sepatu yang pas di kakinya. Mereka merasa canggung dan malu, namun juga hangat di hati. Adriana tersenyum lembut. Kalian tidak perlu takut. Di sini, kalian aman. Tidak ada yang akan menyakiti kalian lagi. Kata-kata itu menembus kelelahan mereka, membuat mereka merasa lega untuk pertama kalinya dalam hidup yang panjang dan penuh perjuangan. Adriana kemudian menyiapkan makanan hangat. Sepiring nasi dengan lauk sederhana, telur rebus, sayur, dan sedikit daging, dihidangkan di depan mereka. Fikri dan Dinda makan dengan lahap. Suara sendok dan piring yang saling bersentuhan terdengar sepi di ruang yang luas itu. Bagi mereka, makanan itu bukan sekadar mengisi perut, tapi simbol rasa peduli yang selama ini mereka rindukan. Setiap suapan terasa seperti keajaiban, menghapus sebagian rasa lapar yang telah menjadi teman mereka setiap hari selama bertahun-tahun. Selain memberi mereka makanan dan pakaian, Adriana mulai berbicara dengan lembut, menanyakan nama, usia, dan cerita singkat tentang kehidupan mereka. Fikri dan Dinda bercerita sedikit. Mereka berhati-hati dan malu, tapi Adriana mendengarkan tanpa menghakimi. Ia seolah mengerti bahwa pengalaman mereka keras, dan ia tidak ingin menambah beban dengan pertanyaan yang sulit atau kritik. Kehadiran Adriana membuat mereka merasa diterima, sesuatu yang sangat jarang mereka rasakan dalam hidup mereka yang penuh perjuangan. Hari itu menjadi titik balik. Adriana tidak hanya menyelamatkan mereka dari hujan dan bahaya sungai, tapi juga dari rasa putus asa yang telah lama menghantui mereka. Perhatian, hangat, dan kebaikan yang ia tunjukkan membuka pintu baru bagi Fikri dan Dinda. Pintu menuju kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang mereka tak pernah bayangkan sebelumnya. Di mata bocah-bocah itu, Adriana bukan hanya penyelamat fisik, tapi juga simbol harapan yang mungkin bisa mengubah seluruh dunia mereka. Sejak hari itu, kehidupan Fikri dan Dinda mulai berubah perlahan tapi pasti. Adriana tidak hanya memberi mereka tempat tinggal sementara, ia mengambil peran lebih besar dalam hidup mereka,
menjadi sosok yang selalu ada dan peduli. Setiap pagi, mereka bangun di kamar yang bersih dan hangat, bukan lagi di gubuk reot yang bocor. Kasur empuk, selimut lembut, dan bantal yang nyaman menjadi bagian dari rutinitas baru mereka, sesuatu yang selama ini hanya bisa mereka impikan. Bagi Fikri dan Dinda, rasa hangat itu bukan sekadar fisik, tapi juga perasaan aman yang selama ini hilang dari hidup mereka. Adriana memasukkan mereka ke sekolah terbaik di kota, tempat anak-anak dari keluarga mampu belajar dengan nyaman. Pada awalnya, Fikri dan Dinda merasa canggung. Mereka belum terbiasa dengan kelas yang rapi, buku baru, dan teman-teman yang berpakaian seragam rapi. Tangan mereka masih kasar dari kerjaan memulung, dan mereka terkadang malu dengan penampilan yang sederhana. Namun Adriana selalu mendampingi mereka, mendorong tanpa memaksa, dan memberi semangat setiap kali mereka merasa rendah diri. Dengan sabar, ia mengajari mereka untuk percaya diri, berinteraksi dengan orang lain, dan mulai membuka hati mereka pada dunia yang selama ini terasa asing. Seiring waktu, Fikri dan Dinda mulai menunjukkan bakat dan kemampuan mereka. Fikri cerdas dalam pelajaran matematika dan sains, sementara Dinda menonjol dalam membaca dan menulis. Adriana tidak hanya memberi mereka fasilitas, tetapi juga membimbing mereka untuk memahami potensi diri. Ia mengajarkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib, tapi juga menanamkan nilai-nilai sederhana, jujur, peduli, dan tidak pernah melupakan asal-usul mereka. Meski hidup mereka berubah drastis, Adriana selalu mengingatkan agar mereka tetap rendah hati dan bersyukur, tanpa membiarkan kesuksesan membuat mereka lupa pada kesulitan yang pernah mereka hadapi. Hari demi hari, mereka mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas baru. Mereka bangun pagi untuk belajar, mengikuti kegiatan sekolah, dan membantu Adriana dalam beberapa kegiatan sosial yang ia lakukan. Setiap prestasi yang mereka raih selalu disambut dengan senyuman hangat Adriana, yang membuat mereka merasa dihargai. Fikri dan Dinda pun mulai percaya pada diri sendiri, menyadari bahwa dunia yang dulu tampak menakutkan ternyata penuh peluang, jika mereka berani mencoba dan bekerja keras. Namun, perubahan hidup ini juga membawa tantangan baru. Fikri dan Dinda terkadang merasa tertekan, takut mengecewakan Adriana yang begitu banyak berkorban untuk mereka. Rasa bersalah atas masa lalu dan kehidupan mereka yang miskin kadang muncul, membuat hati mereka gelisah. Tapi Adriana selalu ada, menguatkan mereka dengan kata-kata lembut dan perhatian tulus. Kehidupan yang keras di jalanan telah mengajari mereka bertahan, dan kini kehidupan yang baru mengajari mereka untuk bermimpi lebih besar. Dalam 10 tahun ke depan, fondasi yang dibangun Adriana menjadi sangat penting. Fikri dan Dinda tumbuh menjadi anak-anak cerdas, disiplin, dan penuh rasa ingin tahu. Mereka menyadari bahwa semua yang mereka capai bukan sekadar keberuntungan, tapi hasil dari kerja keras, bimbingan Adriana, dan cinta yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Hari-hari mereka kini bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi juga tentang belajar, berkembang, dan menyiapkan diri untuk menghadapi masa depan dengan harapan baru. 10 tahun berlalu sejak Adriana pertama kali menyelamatkan Fikri dan Dinda. Waktu yang panjang itu membawa perubahan yang luar biasa bagi kedua bocah yang dulunya pemulung kotor dan lapar. Kini, mereka duduk di ruang belajar rumah Adriana, dikelilingi oleh buku-buku tebal, komputer, dan alat-alat pendidikan yang dulu hanya bisa mereka impikan. Fikri, yang kini remaja, tampak lebih tegap dan percaya diri. Wajahnya yang semula kurus dan serius kini memancarkan kesungguhan dan rasa ingin tahu yang besar. Dinda, di sisinya, juga tampak berbeda, lebih ceria, rapi, dan berbinar-binar dengan semangat belajar yang tak pernah padam. Setiap pagi, mereka berdua bangun dengan semangat, menyiapkan diri untuk sekolah dan belajar. Kehidupan yang dulu penuh perjuangan kini dipenuhi rutinitas yang nyaman, penuh pendidikan, dan perhatian yang tulus dari Adriana. Mereka mulai menyadari bahwa dunia yang sebelumnya keras dan kejam sebenarnya memiliki sisi yang hangat, penuh kesempatan, dan mampu menghadirkan kebahagiaan jika mereka berani bermimpi dan berusaha. Momen-momen kecil pun terasa berarti. Duduk bersama untuk sarapan hangat, menertawakan kesalahan kecil saat belajar, atau berbagi cerita tentang hari mereka. Semua hal itu membentuk kebahagiaan yang nyata,
yang Fikri dan Dinda rasakan dengan sepenuh hati. Tak hanya di rumah, prestasi mereka juga mulai terlihat di sekolah. Fikri sering mendapatkan nilai terbaik di kelasnya, terutama dalam matematika dan sains. Ia mulai dikenal oleh guru dan teman-temannya sebagai anak yang cerdas dan tekun. Dinda, di sisi lain, menunjukkan bakat luar biasa dalam menulis dan membaca puisi. Tulisan-tulisannya yang penuh imajinasi sering dipuji guru, membuatnya merasa bangga dan diterima di lingkungan baru yang sebelumnya asing bagi mereka. Adriana selalu hadir, memberikan dorongan tanpa memaksa, membiarkan mereka belajar tentang dunia dengan cara yang menyenangkan namun tetap menanamkan disiplin dan tanggung jawab. Kebahagiaan mereka terasa semakin nyata ketika mereka mulai memiliki teman-teman sejati. Teman-teman di sekolah menerima mereka, tidak lagi memandang masa lalu mereka sebagai pemulung miskin, melainkan menghargai usaha dan kepribadian mereka. Fikri dan Dinda belajar bahwa dunia tidak selalu menakutkan, dan kadang kebaikan dan kerja keras akan membuka jalan bagi persahabatan dan penerimaan. Mereka mulai bermain, tertawa, dan merasakan kesenangan yang dulunya terasa begitu jauh dari kehidupan mereka. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada kesadaran yang terselip di hati mereka. Semua ini adalah hadiah besar dari Adriana. Tanpa Adriana, mereka tidak akan pernah merasakan rumah hangat, pendidikan, atau teman sejati. Setiap senyum dan tawa mereka selalu diiringi rasa syukur yang mendalam. Mereka belajar untuk menghargai setiap momen, setiap pencapaian, dan setiap doa yang tak pernah terucap sebelumnya. Kebahagiaan yang mereka rasakan bukan hanya tentang materi atau kenyamanan, tapi tentang rasa aman, rasa dicintai, dan rasa memiliki tempat di dunia ini. Hari-hari mereka sekarang penuh warna. Mereka mulai merancang mimpi-mimpi besar. Fikri ingin menjadi insinyur hebat, sementara Dinda ingin menulis buku yang dapat menginspirasi anak-anak seperti mereka. Impian itu bukan sekadar hayalan. Mereka percaya, dengan kerja keras dan bimbingan Adriana, semua itu bisa dicapai. Kebahagiaan itu begitu nyata dan membara di hati mereka, membuktikan bahwa meski masa lalu mereka penuh kesusahan, masa depan bisa menjadi sesuatu yang indah dan penuh harapan. Meski kehidupan Fikri dan Dinda kini terlihat bahagia dan penuh kenyamanan, hati mereka tidak selalu tenang. Di balik senyum dan prestasi, muncul perasaan yang sulit dijelaskan, perasaan takut, cemas, dan terkadang bersalah. Fikri mulai merasa bahwa ia harus selalu sempurna agar tidak mengecewakan Adriana, yang telah memberinya begitu banyak. Setiap tugas yang tidak sempurna, setiap kesalahan kecil di sekolah, membuatnya gelisah dan menekan diri sendiri. Ia sering duduk sendirian di sudut kamar, menatap jendela, dan bertanya-tanya apakah ia cukup baik untuk semua kebaikan yang telah diterimanya. Dinda juga merasakan hal serupa. Meskipun ia lebih ceria di luar, di dalam hati ia menahan rasa takut yang sama, takut tidak bisa membahagiakan Adriana, takut mengecewakan orang yang telah mengubah seluruh hidupnya. Ia menekan perasaannya, selalu tersenyum dan berkata, "Baik-baik saja," ketika ditanya, meski hatinya hampa. Kadang, di malam hari ketika semua lampu padam dan rumah terasa sunyi, Dinda menangis dalam diam, merasa bahwa dunia yang indah ini tidak sepenuhnya miliknya. Ia merindukan kebebasan kecil yang dulu mereka miliki di jalanan, meski keras, meski kelaparan, tapi bebas dari beban ekspektasi yang kini membayangi hidup mereka. Seiring waktu, tekanan itu mulai terlihat dalam perilaku mereka sehari-hari. Fikri yang dulu penuh rasa ingin tahu dan percaya diri terkadang menjadi pendiam, menunduk, dan terlihat cemas saat Adriana menatapnya dengan penuh harap. Dinda, yang selalu ceria, mulai menutup diri dari teman-teman sekolahnya, takut mereka akan menilai atau mengecewakannya. Mereka berdua menyadari bahwa kenyamanan dan kesempatan yang diberikan Adriana datang dengan tanggung jawab besar. Tanggung jawab untuk selalu tampil baik, selalu cerdas, selalu bahagia. Tanggung jawab itu terasa berat untuk dua bocah yang baru saja belajar menghadapi dunia. Kadang mereka bertanya pada diri sendiri, apakah hidup mereka benar-benar milik mereka? Atau hanya hidup yang telah dirancang orang lain untuk mereka? Fikri merasa seperti berada di dalam labirin tanpa pintu keluar. Setiap langkah yang salah bisa membuat ia tersesat atau mengecewakan orang yang paling dicintainya. Dinda menahan air mata dan mencoba tersenyum. Tapi rasa gelisah itu selalu menghantui pikirannya.
Mereka mulai merindukan kehidupan sederhana dulu, ketika mereka bebas, meski hidup serba kekurangan dan berbahaya. Bebas dari ekspektasi, bebas dari rasa bersalah, bebas dari tekanan untuk selalu menjadi anak yang baik. Adriana, meski selalu hadir dan penuh kasih sayang, tidak menyadari bahwa tekanan ini mulai menumpuk di hati kedua anak itu. Ia selalu menekankan pentingnya pendidikan dan prestasi, percaya bahwa hal itu akan membebaskan mereka dari kesusahan masa lalu. Namun tanpa disadari, tekanan itu mulai menjadi beban emosional yang berat bagi Fikri dan Dinda. Mereka mulai merasa bahwa mereka hidup untuk menyenangkan orang lain, bukan untuk menjalani kehidupan mereka sendiri. Suasana hati yang terguncang itu menjadi benih awal konflik yang akan datang. Dari luar, mereka tampak normal, bahkan bahagia. Tapi di dalam, ada kesedihan dan ketakutan yang tersembunyi, perlahan-lahan meracuni kebahagiaan mereka yang selama ini tampak utuh. Dunia yang dulunya keras kini menghadirkan tantangan baru, tantangan yang tidak terlihat, tapi terasa lebih menyakitkan daripada kelaparan atau hujan deras di jalanan. Hari itu tampak biasa dari luar. Matahari bersinar lembut, burung berkicau, dan angin membawa aroma bunga dari taman di halaman rumah Adriana. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang berbeda. Adriana, yang biasanya penuh energi dan perhatian, terlihat lelah. Ia duduk di ruang kerjanya dengan wajah pucat. Tangan gemetar saat memegang secangkir teh hangat. Fikri yang masuk untuk mengerjakan tugas sekolah langsung menyadari perubahan itu. Dinda yang mengikuti dari belakang merasakan ketegangan di udara. Seolah rumah yang selama ini hangat kini terasa dingin dan berat. Beberapa hari sebelumnya, Adriana sempat merasakan sakit ringan, namun selalu menekannya karena ia tidak ingin mengganggu rutinitas Fikri dan Dinda. Ia yakin ini hanya kelelahan biasa. Tapi kali ini berbeda. Napasnya lebih berat, wajahnya pucat, dan matanya sembab seperti tidak tidur semalaman. Ketika Fikri menatapnya, Adriana tersenyum lembut, mencoba menenangkan hati mereka. "Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja," katanya. Namun suaranya terdengar rapuh, berbeda dari suara hangat yang selalu mereka kenal. Seiring hari berjalan, kondisi Adriana semakin memburuk. Ia mulai sulit berdiri, dan Fikri serta Dinda dengan cemas membantu wanita yang telah menjadi segalanya bagi mereka. Mereka membawanya ke sofa, menyiapkan selimut hangat, dan menawarkan air. Tapi Adriana hanya menatap mereka dengan mata lembut penuh cinta. Ia memeluk Fikri dan Dinda satu persatu, seakan ingin menanamkan kekuatan terakhirnya dalam diri mereka. "Kalian kuat, kalian bisa menghadapi dunia. Selalu ingat itu," katanya dengan suara serak. Fikri menahan tangisnya, sementara Dinda memeluk Adriana sekuat tenaga. Air mata mengalir deras di pipinya. Malam itu menjadi panjang dan menegangkan. Dokter terbaik yang dipanggil ke rumah memberi kabar yang mengguncang hati mereka. Adriana menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan, penyakit yang berkembang terlalu cepat untuk diatasi. Dunia Fikri dan Dinda seketika runtuh. Mereka tidak siap menghadapi kemungkinan kehilangan satu-satunya orang yang telah menyelamatkan dan membimbing mereka sejak lama. Rasa takut, cemas, dan kehilangan bercampur menjadi satu, membuat mereka terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Adriana, meski sakit, tetap menenangkan mereka. Ia menghibur dengan senyum lembut, mengusap kepala Fikri, dan menahan tangan Dinda. "Jangan menangis, hidup harus terus berjalan. Kalian harus berani," katanya. Suaranya hampir hilang karena lemah, tapi penuh makna. Kata-kata itu membekas di hati Fikri dan Dinda, menjadi pengingat bahwa cinta dan perhatian Adriana selalu ada, bahkan jika tubuhnya tidak lagi bisa menemani mereka. Malam itu terasa sangat panjang bagi Fikri dan Dinda. Mereka berdua duduk di sisi tempat tidur Adriana, menahan rasa takut dan kesedihan yang membuncah. Semua kenangan indah selama 10 tahun, makanan hangat, pendidikan, tawa, pelajaran hidup, dan kasih sayang tanpa syarat, berputar di kepala mereka. Mereka menyadari, untuk pertama kalinya, dunia yang tampak sempurna kini bisa berubah dalam sekejap. Satu hal yang dulunya mereka anggap pasti, keberadaan Adriana, tidak lagi dapat mereka genggam. Kejadian itu mengubah segalanya.
Dunia Fikri dan Dinda yang selama ini hangat dan penuh harapan kini terasa rapuh, penuh ketakutan, dan menakutkan. Mereka tahu, meskipun Adriana meninggalkan mereka dengan doa dan cinta, kehilangan ini akan menjadi ujian terbesar dalam hidup mereka. Lebih berat daripada hujan deras di jalanan, lebih menyakitkan daripada lapar dan dingin di malam hari, dan lebih nyata daripada semua kesulitan yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Pagi itu, langit terlihat suram, awan tebal menutupi matahari. Udara di sekitar rumah Adriana terasa dingin dan berat, seakan ikut merasakan kesedihan yang menyelimuti. Fikri dan Dinda duduk di sisi tempat tidur Adriana, memegang tangan wanita yang telah menjadi segalanya bagi mereka. Mata mereka memerah akibat kurang tidur dan tangis semalam, tapi mereka tidak bisa melepaskan pandangan dari sosok yang selama 10 tahun terakhir menyelamatkan, membimbing, dan mengisi hidup mereka dengan cinta. Suasana sunyi di ruang itu semakin menegaskan kenyataan pahit yang tak bisa mereka hindari. Adriana menatap mereka dengan mata penuh kasih sayang dan kelembutan. Ia tersenyum meski tubuhnya lemah. Tangannya gemetar saat membelai rambut Fikri dan Dinda. Kalian sudah tumbuh menjadi anak-anak yang kuat. Jangan takut menghadapi dunia tanpa aku, katanya dengan suara serak, seakan setiap kata mengandung usaha terakhirnya. Fikri menahan isak, berusaha menjadi kuat, tapi setiap detik terasa seperti pisau menembus hatinya. Dinda menekankan kepalanya pada bahu Adriana, menahan air mata yang terus menetes. Suara batuk halus Adriana terdengar di antara kesunyian. Beberapa saat kemudian, Adriana meminta mereka untuk duduk lebih dekat. Ia menggenggam tangan mereka erat, seolah ingin menanamkan kekuatan dan keberanian terakhir dalam diri mereka. Ingatlah, hidup tidak selalu mudah, tapi kalian sudah dilengkapi untuk menghadapi semua itu. Jangan pernah menyerah, katanya sambil menatap mereka satu persatu. Kata-kata itu terasa seperti doa dan wasiat sekaligus, meninggalkan bekas mendalam di hati Fikri dan Dinda. Mereka mencoba mengangguk, tapi isak tangis mereka tak terbendung, karena perpisahan ini terasa begitu nyata dan menyakitkan. Di luar rumah, hujan mulai turun perlahan, menetes di jendela besar. Suara tetes hujan yang jatuh seakan menambah kesunyian dan kesedihan di ruangan itu. Fikri memeluk Adriana erat, menekankan wajahnya di dada wanita yang selama ini menjadi figur ibu, pelindung, dan penyelamatnya. Dinda menangis di sisi lain, merasakan kehilangan yang begitu mendalam, tidak hanya kehilangan Adriana sebagai pelindung, tapi juga kehilangan dunia kecil yang selama ini memberi mereka keamanan dan cinta tanpa syarat. Saat napas Adriana semakin lemah, Fikri dan Dinda menundukkan kepala, menahan tangis mereka dengan sekuat tenaga. Mata mereka menangkap setiap gerakan, setiap senyum terakhir, dan setiap kata yang diucapkan Adriana. Dalam hati mereka, momen itu terasa abadi. Satu detik yang membekas selamanya, lebih berharga dari 10 tahun kehidupan yang telah mereka jalani bersama. Mereka menyadari bahwa meski dunia ini kejam dan berubah-ubah, kasih Adriana adalah hal nyata yang tidak akan pernah hilang dari ingatan mereka. Ketika akhirnya napas Adriana berhenti, dunia Fikri dan Dinda seakan runtuh. Suasana rumah yang selama ini hangat kini terasa hampa, dingin, dan sunyi. Mereka duduk diam, menatap wajah wanita yang telah mengubah segalanya bagi mereka, menangis tanpa henti. Semua rasa takut, rindu, dan kehilangan berkumpul dalam satu detik yang panjang dan berat. Mereka merasakan kehampaan yang tak bisa diisi, kesedihan yang tak bisa diobati, dan kenyataan bahwa dunia tanpa Adriana akan terasa berbeda selamanya. Hari itu menjadi momen yang menentukan. Fikri dan Dinda kehilangan orang yang paling mereka cintai, tapi juga mendapatkan pelajaran hidup yang tak ternilai. Mereka tahu bahwa meski sakit, dunia tetap berjalan, dan mereka harus belajar berdiri sendiri. Perpisahan ini bukan hanya mengakhiri satu bab dalam hidup mereka, tapi juga menandai awal perjuangan baru, perjuangan menghadapi dunia tanpa sosok yang selama ini menjadi sandaran hati mereka. Kehilangan Adriana meninggalkan kekosongan yang begitu besar dalam hidup Fikri dan Dinda. Rumah yang dulu hangat kini terasa sunyi dan dingin. Setiap sudutnya mengingatkan mereka pada sosok wanita yang selama 10 tahun menjadi pelindung, ibu, dan guru mereka. Setiap pagi mereka bangun dengan rasa kehilangan yang menyesakkan dada, merasa dunia seakan menelan kebahagiaan yang dulu mereka miliki.
Meskipun rumah masih lengkap dengan fasilitas dan pendidikan yang diberikan Adriana, tanpa kehadiran kasih sayangnya, semua itu terasa hampa. Fikri mencoba tegar di luar, tampak kuat bagi Dinda dan teman-temannya di sekolah, tapi di dalam hatinya, ada rasa takut dan kosong yang terus menghantuinya. Ia sering duduk di tepi jendela, menatap jalanan kota, mengenang setiap momen bersama Adriana. Saat ia diselamatkan dari hujan deras, saat Adriana menemaninya belajar larut malam, dan saat mereka tertawa bersama di ruang tamu rumah yang dulu hangat. Setiap kenangan terasa manis sekaligus pahit. Manis karena mereka pernah merasakan kasih yang tulus, pahit karena kini semua itu hilang. Dinda, di sisi lain, berjuang dengan caranya sendiri. Ia tampak ceria di sekolah, tersenyum pada teman-temannya, bahkan membantu mereka dengan pelajaran. Namun malam harinya selalu berbeda. Di kamar yang sunyi, ia sering menundukkan kepala, menahan tangis, dan memeluk bantal dengan erat. Ia merindukan sentuhan lembut Adriana, suara yang menenangkan, dan pelukan yang membuat dunia terasa aman. Setiap kali melihat pakaian, buku, atau barang-barang Adriana, hatinya seperti tersayat. Rindu dan kehilangan yang begitu mendalam membuatnya merasa kecil dan rapuh. Meski berat, kehidupan terus berjalan, dan Fikri serta Dinda harus belajar berdiri sendiri. Mereka mulai mengambil tanggung jawab lebih besar, mengatur rumah, menyelesaikan pekerjaan sekolah, dan menghadapi dunia yang lebih nyata tanpa bimbingan langsung Adriana. Awalnya terasa mustahil, tetapi perlahan mereka belajar mengatasi kesedihan dengan kerja keras dan kenangan indah yang pernah ditinggalkan Adriana. Setiap prestasi yang mereka raih, nilai bagus di sekolah, pujian dari guru, atau keberhasilan kecil sehari-hari, menjadi pengingat bahwa Adriana ingin mereka tetap maju, meskipun ia tidak lagi berada di sisi mereka. Namun, rasa kehilangan tidak mudah hilang. Fikri dan Dinda sering saling menatap dengan mata yang basah, saling menguatkan ketika rasa rindu muncul begitu tiba-tiba. Mereka berbagi kenangan tentang Adriana, menceritakan hal-hal kecil yang dulu membuat mereka bahagia, dan menangis bersama ketika terlalu lelah menahan kesedihan. Hubungan mereka satu sama lain semakin erat, karena mereka hanya memiliki satu sama lain sebagai pengganti sosok Adriana. Persaudaraan dan kasih sayang di antara mereka menjadi satu-satunya pelita dalam dunia yang kini terasa gelap. Dalam kesendirian dan kesedihan itu, mereka belajar satu hal penting. Kasih Adriana tidak hilang meski ia pergi. Semua yang ia tanamkan, pendidikan, keberanian, kebaikan, dan cinta, terus hidup di hati mereka. Fikri dan Dinda menyadari bahwa hidup ini memang keras, dan kehilangan akan selalu datang, tetapi mereka memiliki kekuatan untuk tetap berjalan, meneruskan impian mereka, dan menjaga warisan kasih Adriana tetap hidup. Mereka belajar untuk menghadapi dunia, bukan dengan Adriana di sisi mereka, tetapi dengan kenangan dan ajaran yang ia tinggalkan. 10 tahun berlalu sejak hari itu, hari perpisahan yang tidak akan pernah dilupakan Fikri dan Dinda. Mereka kini telah dewasa. Fikri menjadi seorang pemuda cerdas yang bekerja di sebuah perusahaan teknik, sementara Dinda menekuni dunia menulis dan pendidikan anak. Kehidupan mereka terlihat stabil dari luar, namun di dalam hati, ada kehampaan yang tak bisa diisi. Meski mereka berhasil, meski mimpi kecil mereka tercapai, kehilangan Adriana tetap menjadi luka yang tidak sembuh. Setiap kali mereka melihat rumah yang dulu ditempati Adriana, atau membuka buku yang dulu diberikan kepadanya, hati mereka sesak oleh rindu yang tak tertahankan. Pada suatu sore, Fikri dan Dinda memutuskan untuk mengunjungi makam Adriana. Hujan turun tipis, seakan ikut merasakan kesedihan mereka. Di sana, mereka menundukkan kepala, memeluk satu sama lain, dan mengingat semua momen yang pernah mereka lalui bersama. Semua kenangan, tawa, air mata, pelajaran hidup, kasih sayang yang tulus, terasa begitu hidup. Dinda memegang tangan Fikri, keduanya meneteskan air mata, mengetahui bahwa sosok yang telah menyelamatkan dan membimbing mereka kini telah menjadi bagian dari masa lalu yang indah tapi pahit. Saat mereka hendak pulang, Fikri menemukan sebuah amplop kecil di dekat batu nisan Adriana. Tertulis namanya dengan tinta biru, dan Dinda melihat hal yang sama. Dengan tangan gemetar, Fikri membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat dan kunci sebuah kotak kecil.
Surat itu ditulis Adriana 10 tahun lalu, ketika ia mulai merasakan tubuhnya melemah. Kata-kata Adriana penuh cinta dan harapan. Jika suatu hari aku tidak ada, ingatlah bahwa aku percaya kalian bisa menghadapi dunia. Gunakan semua yang kalian pelajari, jadilah berani, dan jangan pernah menyerah pada kesulitan. Dalam kotak ini, kalian akan menemukan sesuatu yang bisa membantu kalian di jalan yang akan kalian tempuh. Mereka membuka kotak itu dengan hati berdebar. Di dalamnya ada beberapa benda kecil yang terlihat sederhana, peralatan belajar lama, beberapa catatan tentang kehidupan dan pelajaran yang belum sempat ia ajarkan, dan sejumlah uang yang ditinggalkan Adriana untuk memastikan mereka bisa memulai hidup baru jika suatu saat kehilangan arah. Fikri dan Dinda terdiam. Semua itu adalah warisan kasih Adriana yang abadi, tapi sekaligus pengingat pahit bahwa mereka kini benar-benar sendirian di dunia ini. Mereka menyadari, betapapun mereka tumbuh menjadi orang dewasa yang kuat, dunia tidak lagi sama tanpa Adriana. Semua pencapaian, semua kebahagiaan, tetap terasa hampa tanpa sosok yang dulu menjadi cahaya dalam hidup mereka. Mereka menangis di makam itu, tidak hanya untuk kehilangan Adriana, tapi juga untuk menyadari bahwa cinta yang tulus, meski abadi dalam ingatan, kadang harus pergi, meninggalkan mereka menghadapi kenyataan yang keras. Fikri menatap langit yang mulai gelap. Hujan berhenti, namun suasana tetap muram. Dinda menggenggam tangannya. Mereka berjalan pulang bersama, langkah mereka berat, tetapi hati mereka tetap membawa kekuatan yang ditinggalkan Adriana. Dunia yang mereka hadapi sekarang penuh tantangan, kehilangan, dan kesedihan, tapi warisan cinta Adriana memberi mereka pondasi untuk bertahan, meski dengan luka yang tidak akan pernah benar-benar sembuh. Cerita ini berakhir dengan kesedihan yang lembut tapi menancap. Fikri dan Dinda selamat dan berhasil, namun kehilangan yang begitu dalam mengajarkan mereka bahwa hidup sering memberi hadiah yang manis dan pahit sekaligus. Kasih sayang Adriana akan selalu hidup dalam kenangan mereka, tapi dunia nyata tetap keras dan tak menunggu, meninggalkan dua pemuda ini menghadapi jalan hidup yang panjang dan penuh ujian, sendirian, namun tetap tegar.